Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Profesor Dr. Insinyur Joko Sihono Gabriel, beserta teman-teman yang saya banggakan dari seluruh rekan FG5 MPKT 16 Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zufar dari Teknik Elektro 2020. Perkenankan saya untuk membuka presentasi pada hari ini dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian UAS mata kuliah MPKT semester 2. Topik proposal kegiatan mahasiswa atau PKM yang kami bawakan berjenis PKM gagasan tertulis dengan judul Pengaruh Pemberian Medan Magnet Terhadap Konstanta Dielektrik Material AgCrO4. Kelompok kami terdiri dari Daniel Maximus Lululangi, Gregory Kevin Moses, Imam Askar Ramadan Aditya, Michael Mulyawan Irhamni, dan saya sendiri. Presentasi akan kami mulai dengan abstraksi. Setelah mempelajari bahwa material AgCrO4 merupakan material magnetolistrik yang bersifat multiferoik, perlu disadari juga bahwa kinerja suatu material dalam menyimpan muatan listrik dipengaruhi oleh harga konstanta dielektrik material tersebut, yang dalam hal ini adalah konstanta dielektrik dari material AgCrO4, sehingga usaha tidak berhenti sampai di sini. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai korelasi antara kekuatan medan magnet dari luar terhadap perubahan harga konstanta dielektrik suatu material, eksperimen memiliki peranan fundamental demi memperoleh data yang relevan. Hipotesis awal dari penelitian ini adalah akan adanya pengaruh pemberian medan magnet terhadap konstanta dielektrik material AgCr4, di mana hubungannya adalah hubungan yang berbanding lurus. Prediksi ini didasarkan atas efek polarisabilitas terukur yang juga diprediksi makin kuat seiring dengan peningkatan kuat medan. Dengan demikian, kinerja material multiferoik sebagai penyimpan muatan dapat ditingkatkan dengan pengaruh medan magnet tersebut. Baik, kita akan lanjut untuk mengenal material multiferoik. Kita bisa lihat material ferromagnetik dan material ferroelektrik. Jika kita iriskan, itu akan terbentuk yang disebut dengan material multiferoik. Nah, material multiferoik sendiri itu bagian dari material magnetoelektrik. Nah, sebuah material dapat mengalami polarisasi dalam medan magnet atau mengalami magnetisasi dalam medan listrik. Hal ini pertama dikemukakan oleh Marie Curie pada tahun 1894, yang kemudian diteliti lebih lanjut oleh Landau dan Lifshitz. Menurut Landau dan Lifshitz, hubungan antara polarisasi dan magnetisasi dapat dijelaskan menggunakan ekspansi kenaikan potensial termodinamika di dalam material tersebut. Material multiferoik adalah material yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu mudah dipolarisasikan dengan medan magnet. Yang kedua, peranan. Material multiferoik saat ini memegang peranan penting terhadap kinerja medan magnet dalam bidang telekomunikasi, magnetolistrik, dan fisika. Material multiferoik banyak diaplikasikan pada perangkat radio berfrekuensi tinggi. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai permasalahan yang dihadapi. Jadi, menurut teori yang dipaparkan sebelumnya, konstanta dielektrik suatu material terbukti berbanding lurus dengan kuat medan magnet, sehingga semakin besar medan magnet yang diberikan akan meningkatkan polarisasi elektronik, sehingga semakin besar pula nilai konstanta dielektrik material tersebut. Ada sedikit referensi mengenai pengaruh medan magnet pada konstanta dielektrik, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai percobaan ataupun hasilnya. Dengan demikian, pengaruh medan listrik pada konstanta dielektrik material multiferoik seperti AgCrO4 hanya sebatas prediksi menurut teori tanpa adanya percobaan lebih lanjut. Selanjutnya ada solusi yang ada sekarang. Hingga saat ini belum ada solusi dalam bentuk eksperimen yang berhasil menghasilkan suatu rumusan ataupun persamaan yang mengajikan korelasi antara kekuatan medan magnet terhadap konstanta dielektrik. Material multiferoik disebabkan aplikasinya yang terbatas atau spesifik. Di sisi lain, harga konstanta dielektrik setiap material tentunya tidak ada yang sama pada keadaan referensinya, sehingga akan sulit untuk menentukan suatu persamaan eksak karena membutuhkan eksperimen yang tak terbatas jumlahnya. Baik, kita lanjutkan ke gagasan. Setelah mempelajari bahwa material AgCrO4 merupakan material magnetolistrik yang bersifat multiferoik, perlu disadari pula bahwa kinerja suatu material dalam menyimpan muatan listrik itu dipengaruhi oleh harga konstanta dielektrik material tersebut. Dalam hal ini kita memakai AgCrO4 sehingga usaha tidak berhenti sampai di sini. Jadi gagasan ini akan dibuktikan tingkat keberhasilannya dengan mengadakan penelitian. Sehingga penelitian kami akan menghasilkan suatu gagasan berupa korelasi antara besar medan magnet terhadap konstanta dielektrik material si AgCrO4. Sehingga gagasan yang telah direncanakan akan direpresentasikan dengan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan mempelajari pengaruh intensitas medan magnet yang diberikan terhadap perubahan harga konstanta dielektrik material AgCrO4. Jadi dengan adanya penelitian tersebut, kami dapat menentukan pengaruh kuat medan magnet terhadap nilai konstanta dielektrik yang diperoleh.
Jadi penulis atau kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar gagasan penelitian dapat diimplementasikan. Selanjutnya adalah teknik implementasi gagasan. Jadi ada 4 tahap di sini. Yang pertama, kita buat dulu rancangan penelitian yang akan dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian medan magnet terhadap konstanta dielektrik material AgCr4. Lalu tahap keduanya kita melaksanakan tahapan-tahapan yang telah disusun tadi. Itu dilakukan setelah mempersiapkan seluruh bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian sampai pengolahan data. Lalu tahapan ketiganya kita melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan, serta melakukan beberapa perubahan bila diperlukan. Dan tahapan terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Ada pihak-pihak yang membantu implementasi gagasan. Dalam mewujudkan gagasan tersebut dan merealisasikannya, dibutuhkan berbagai pihak terkait, antara lain yang pertama Universitas Indonesia. Kemudian ada LIPI, Lembaga Riset dan Penelitian. Selanjutnya ada Ristek Dikti atau yang mewakili pemerintah. Peran pemerintah adalah menyediakan dana serta membuat program untuk mendukung kelancaran penelitian mengenai pengaruh pemberian medan magnet terhadap konstanta dielektrik material AgCrO4. Berikutnya yaitu langkah strategis implementasi gagasan. Yang pertama, mencatat nilai konstanta dielektrik yang diukur dengan variasi besar medan magnet yang didapat dari perbedaan beda potensial sumber tegangan. Yang kedua, dari percobaan dapat dilihat bahwa efek ini berlaku untuk semua material ferromagnetik. Pada senyawa ini, ketika diberikan medan magnet, akan timbul polarisasi elektrik, yang berarti nilai konstanta dielektrik yang juga meningkat. Yang ketiga, karakteristik material ferromagnetik, yaitu dapat menghasilkan medan magnet tanpa diinduksi medan magnet eksternal. Baik, diprediksi dan dihipotesis bahwa keberadaan medan magnet dan pengaruhnya terhadap konstanta dielektrik akan menimbulkan pengaruh positif. Seiring peningkatan konstanta dielektrik, akan terjadi juga peningkatan jumlah energi muatan yang dapat tersimpan pada kapasitor yang memanfaatkan dielektrik tersebut. Peningkatan nilai konstanta dielektrik tersebut disebabkan oleh terjadinya pergerakan dinding domain magnetik dan pergerakan momen dipol magnetik. Peningkatan jumlah energi muatan yang dapat disimpan pada kapasitor akan sangat berperan dalam berkembangnya teknologi dunia dalam bentuk peningkatan mutu kapasitor yang digunakan dalam engineering pada bidang elektronika dan telekomunikasi. Bahan dielektrik merupakan material yang dimanfaatkan pada suatu kapasitor atau sistem kapasitor. Implementasi topik penelitian pada PKMGT ini tentu akan berperan pada penggunaan dan kerja kapasitor, yang merupakan suatu aplikasi pada bidang elektronika dan telekomunikasi. Hasil penelitian ini akan berupa serangkaian dan kumpulan data yang diberikan atau disampaikan pada pihak-pihak yang bergerak pada bidang pengembangan elektronika dan telekomunikasi. Dengan demikian, kualitas kapasitor yang diproduksi dan dimanfaatkan dalam bidang elektronika dan telekomunikasi maupun lainnya meningkat dan memajukan teknologi di dunia. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Mulyawan Irhamni dari Teknik Sipil 2020 selaku anggota yang akan menutup presentasi sore ini. Terima kasih kami aturkan kembali kepada Profesor Dr. Insinyur Djoko Sihono Gabriel atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan untuk mendukung proses penyusunan proposal dan video presentasi ini. Serta tidak lupa juga teman-teman kelompok FG5 yang telah berpartisipasi dengan baik dan aktif selama penyusunan presentasi. Semoga ilmu-ilmu yang telah kami pelajari dan bawakan dapat berguna bagi masa depan kami dan dapat berguna demi kemajuan ilmu pengetahuan alam serta penelitian. Saya Mulyawan Irhamni mewakili segenap kelompok FG5 mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.